Iya, ini aksi dermawan sang Superman. Saya ingin mengajak Anda untuk langsung menyapa sang Superman kita, Mas Agus Widanarko, yang saat ini sudah berada di ruang Zoom dalam Dialog Nusantara Siang. Iya, inilah dia Superman kita, Mas Agus Widanarko. Selamat siang, Mas Agus. Selamat siang. Waduh, siang. Ini jadinya Spider-Man ya, bukan Superman ini. Kostumku Superman dicuci. Oh, dicuci. Kena e-nya kambing. Oke, baik. Oke, tidak apa-apa. Jadi intinya adalah superhero begitu ya, Mas Agus ya? Siap. Ya, intinya superhero. Saya punya 20 kostum. Wah, 20 kostum. Ini memang suka apa gimana ya? Karena saya penyuluh narkoba, terus pendongeng untuk anak. Jadi saya kalau pas di depan anak harus jadi tokoh idolanya. Pantas jadi banyak ya menyediakan ini kostum superhero gitu ya. Nah kemudian untuk yang kali ini nih kenapa kemudian membagikan hewan kurban dengan menggunakan kostum superhero-nya? Kenapa sih nggak seperti biasa seperti warga lainnya yang menyalurkan hewan kurban atau daging kurban seperti biasa aja gitu? Sebentar, agak nyelempit. Harus dipakai lagi ya Mas Agus ya. Program ini kelanjutan dari Super Isoman. Jadi saya keliling dengan istri memakai kostum superhero menjenguk anak-anak isoman, terus menghibur mereka. Terus ternyata ada panti asuhan sejak pandemi tahun lalu ternyata kekurangan hewan kurban. Bahkan ada panti asuhan yang tidak dapat hewan kurban sama sekali. Terus mengontak kami, dan itu panti asuhan anak yang sering atau yang pernah kita datangi untuk mendongeng. Jadi isinya anak-anak kecil, sudah familiar ketemu kita sebagai superhero. Biasanya kita dongeng, tapi kita hari ini datang mengirim hewan kurban. Terus ini bukan dari saya. Jadi saya setelah ada permohonan dari panti itu, saya upload, saya share kemana-mana, bagi daging kurban atau bagi hewan kurban yang berlebihan, silahkan kirim ke kami atau minta kami yang mengirimkan. Makanya saya pakai pickup itu, ngambili satu-satu untuk daerah yang kelebihan. Kan satu sisi ada yang kekurangan, satu sisi ternyata ada yang berlimpah ruah. Jadi nggak merata ya? Kan? Iya, akhirnya saya bantu untuk meratakan. Dan kenapa panti asuhan itu nggak dapat atau kurang? Karena pandemi kan banyak dermawan yang mungkin gak berani mengirim, atau banyak dermawan yang dia menjaga prokes banget, dan akhirnya solusi ini ditanggapi oleh dermawan tersebut. Ternyata mereka memang pengen ngirim ke panti, tapi bingung. Akhirnya kita ambil kambingnya, kita kirimkan sambil memberi keceriaan anak-anak. Mas Agus, kalau boleh mungkin dibuka saja begitu topengnya, karena kalau seperti ini jadi kita tidak bisa lihat ya mukanya Mas Agus gitu. Ya ini. Ya, mukanya bulat. Nah, kalau misalnya ini kita berbicara tentang tokoh-tokoh superhero begitu, Mas Agus punya tidak kostum yang superhero dalam negeri seperti Arjuna gitu misalnya? Iya. Yang dalam negeri, saya ada Gatot Kaca, istri saya Pergiwa, pakai Pergiwa, terus Gundala, saya pesen Gundala sudah jadi 2, Gundala yang putri, saya namain Gundili,
Gundili. Padahal nggak ada ya sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada. Anoman. Terus Kalau itu. pasangannya Jadi berarti yang lokal itu. Hanowati ya? Jadi yang superhero yang lokal punya, yang internasional juga punya. Karena anak-anak kecil, yang penting mereka ketemu idolanya dan bahagia. Kalau bahagia ceria itu imunnya meningkat. Betul. Jadi semoga bisa untuk penangkal corona. Wah, luar biasa sekali ini idenya Mas Agus. Mas Agus sebenarnya memulai aktivitas atau aksi sosial ini sejak kapan sih? Kalau memakai kostum sudah 2017. Oh, 2017 dari Iya, untuk ini ya, untuk dongeng begitu ya? Iya, untuk awalnya karena sebenarnya saya penyuluh Narkoba. anti narkoba. Ya, penyuluh anti narkoba. Terus ngisinya sudah mulai waktu itu program BNN pusat itu ada program first untuk anak-anak sejak kecil harus disuluh. Jadi memang anak-anak Makanya, sejak anak-anak sebagai antisipasi supaya mereka tidak Iya. terjerumus narkoba Iya. ya. Tapi untuk anak-anak bukan materi narkoba yang kita sampaikan. Tapi seperti contoh bagaimana jajan yang Ya. tidak aneh-aneh. Dilarang kecanduan game online. Seperti itu. Jadi tapi anak-anak kecil waktu pertama sekali saya menyuluh sudah dengan konsep tidak pakai superhero dulu, dengan musik, dengan lagu-lagu, dengan baju tradisional, blangkonan, itu sudah tertarik. Tapi kok kayak ada yang kurang, terus aku nyoba nyewa, waktu itu masih nyewa kostum. Coba tak pakai kostum, mereka wah heboh banget, anak-anak kecil TK, PAUD, SD itu heboh, dan setiap kita menyampaikan mereka mikirnya menyampaikan superhero bener. Jadi besok-besoknya ditanyain kemarin yang diomongin Gatot Kaca apa? Oh, kalau pulang dari sekolahan hati-hati kalau ada yang tiba-tiba nggak kenal mau mengantar, berarti kemungkinan penculikan gitu kan. Harus saya sampaikan dengan mendongeng, kombinasi dengan dongeng dan lagu. Jadi kostum ini merupakan sarana supaya pesan yang disampaikan benar-benar terkesan begitu ya oleh mereka Terkesan dan teringat. Iya, teringat karena anak kecil itu lebih suka yang menyampaikan idola. Nah, jadi besok-besoknya dikasih tahu apa toh? Oh, kemarin Spiderman ngomong kalau jajan harus higienis. Terus hati-hati dengan spidol yang berbau wangi atau bolpen berbau wangi, kemungkinan ada bahan adiktif yang berbahaya. Nah, seperti itu mereka lebih masuk. Setelah itu kegiatan-kegiatan sosial apapun kalau mengarah kepedulian ke anak kecil, saya pakai kostum sampai sekarang. Oh, ini selalu dilakukan bersama dengan istri? Kalau pas istri bisa izin kantor. Dan kalau pas istri bisa izin, saya ajak. Oh, oke. Kalau Mas Agus sendiri ini sehari-hari memang profesinya adalah pendongeng dan aktivis anti narkoba? Atau ada pekerjaan lain? Apa? Kalau Mas Agus sendiri aktivitas sehari-harinya memang aktivis anti narkoba dan pendongeng ataukah ada pekerjaan lain? Iya, saya aktivis semacam setengah relawan, setengah pegawai kontrak untuk penyuluh resminya di kabupaten. Terus sekarang karena masa pandemi tidak ada aktivitas kumpul-kumpul untuk mengisi penyuluhan, akhirnya saya menjadi bakul beras dan sego berkat. Itu pun pakai kostum.
untuk keliling ngirim sembako untuk yang beli, saya kirim dengan kostuman juga, naik motor keliling pakai bronjong, pakai kostum, karena trik marketingnya lumayan, banyak orang yang beli karena bonus anaknya bisa foto sama superhero. Oh, jadi lumayan juga ya, jadi alat untuk penjualan. Ya, terus itu tadi keuntungan dari berjualan kita sisihkan untuk berbagi, namanya super isoman. Superhero keliling ke anak-anak kecil yang sedang isoman. Kita kasih dongeng, buku dongeng dari jauh, dari jarak 2 meter, terus kita kasih snack, kita kasih balon. Terus iya, anak-anak kecilnya seneng, terus ibunya kita kasih sego berkat atau nasi berkat. Ini Mas Agus ini berarti memang senang sekali ya berbagi kepada sesama. Ini sejak kapan? Kalau tadi Mas Agus mengatakan kan bahwa untuk pekerjaan mendongeng dan juga aktivis anti narkoba ini kan sejak 2017 ya. Nah, kemudian aksi sosialnya untuk aksi sosial bagi-bagi berkat ini kepada sesama ini sejak kapan? Sudah lama, sudah saya sejak jadi aktivis kepedulian sosial, penyuluh, bahkan keliling gratis dari RT ke RT untuk menyuluh narkoba sejak 2010. Sejak itu pula kegiatan sosial mewarnai juga dari berbagai momen. Jadi setiap bulan itu pasti ada momen, hari-hari penting itu saya pakai untuk kegiatan sosial. Contohnya ada hari kereta api tanggal 28 September. Saya bikin kepedulian dengan masuk ke dalam kereta, berbagi nasi kepada penumpang sambil berbagi makanan tradisional dan mendongeng untuk anak-anak kecil yang ada di dalam kereta. Jadi sudah dari 2010 ya? Untuk kegiatan kepedulian sosial anti narkoba dari 2010. Tapi untuk mewarnainya juga dari itu. Mewarnainya maksudnya untuk kepedulian sosial lainnya juga otomatis dari sejak itu. Tapi yang super total untuk berbagi sego berkat setiap Jumat berkah itu sekitar 5-6 tahun ini. Jadi 2 tahun sebelum berkostum. Dulu nggak pakai kostum. Terus semenjak mengenal kostum ini, apalagi saya cosplay. Tes. Iya. Iya, silakan Mas Agus. Apalagi saya cosplay, penggemar kostum superhero. Saya anggota Superman Fans of Indonesia. Jadi orang-orang yang suka pakai kostum Superman, terus kostum-kostum yang lain, akhirnya jadi pelampiasan hobi juga. Waduh, ini berarti terus ada kegiatan kejutan ulang tahun untuk anak yang nggak mampu. Kita kasih kejutan ultah. Itu juga sudah 4 tahun ini kostum ini. Jadi benar-benar sudah lama ya, sudah sejak dari 2010, kemudian aktifnya tuh 5-6 tahun ini sebenarnya sudah lama dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan banyak sekali orang yang terinspirasi dari sejak 2010. Tentu sudah banyak suka duka yang dialami. Nanti kita akan cerita-cerita lagi ya Mas Agus di segmen berikutnya. Pemirsa, kalau masih ingin mengetahui bagaimana kisah dari superhero Indonesia ini, kita akan jeda dulu, kami akan kembali usai jeda. Anda kembali di Nusantara Siang, kita masih di Dialog Nusantara Siang. Saya masih bersama dengan superhero Indonesia, Mas Agus Widanarko. Mas Agus ini sudah beraktivitas, melakukan aksi sosialnya sejak tahun 2010, tapi kemudian makin aktif lagi di 5 atau 6 tahun yang lalu, kemudian juga baru memakai kostum pada 2 tahun lalu. Ini Mas Agus, Anda masih bersama kami? Masih, Mbak. Iya, Mas Agus, ini tentunya banyak setelah bertahun-tahun ini ya, sudah 11 tahun berarti melakukan aksi sosial ini, tentunya banyak sekali suka duka yang dialami. Mungkin bisa diceritakan apa sih yang paling berkesan bagi Mas Agus suka dukanya? Ya, dulu yang awal-awal masih sebagai penggiat sosial anti narkoba, 4 tahun pertama, alhamdulillah
sampai ke penghargaan presiden Wow, luar di biasa. 2014. 2014 mendapat penghargaan. Diseleksi se-Indonesia, akhirnya cuma 2 orang yang mendapat dan dibawa ke istana. Terus yang memberikan Bapak Presiden lagi ke luar negeri diganti Pak Wakil, masih Pak Budiono. Terus membuat sekolah anak jalanan, membuat perpustakaan anak jalanan, terus akhirnya membuat sanggar Bhinneka, karena sanggarnya berisi para pengajar relawannya yang terinspirasi untuk bergabung dengan kami. Itu isinya berbagai agama dan suku, terus anak-anaknya juga berbagai agama, sanggar belajar ya. Terus untuk keseharian aksi-aksi itu tadi itu kebahagiaan atau berkah dari Tuhan. Itu tadi sebuah penghargaan itu tidak bisa ternilai. Iya. Jadi Ini akan diingat ibu seumur saya, hidup ya. Iya, sampai ibu wakil presiden sampai datang di pernikahan saya. Oh, sampai datang, luar biasa. Iya. Ini berarti benar-benar Mas Agus ini benar-benar berkontribusi, dianggap memberikan kontribusi terhadap negara ya. Iya, Ibu, waktu itu saya masih bujang kan, waktu mendapat penghargaan presiden. Dan istri saya adalah waktu itu relawan saya. Terus mau berkegiatan cinlok seperti ini ya dengan jadinya saya. Ya. Halo? Iya, cinlok ya. Seiring sejalan berkegiatan. Seminat lah artinya ya. Kegiatan sosial. Iya. Iya, dan mau konyol-konyolan pakai kostum. Jadi sefrekuensi ya Mas Agus ya, sudah sefrekuensi, seminat, kemudian juga sama-sama ingin melakukan aksi kepada sesama. Kalau dukanya ini apa ini Mas Agus? Nggak ada duka deh. Nggak ada duka ya? Kayaknya seneng kalau untuk membagian anak kecil itu isinya bahagia. Bahagia terus. Ini saya jadi penasaran. Ini sekaligus, ya? Sekaligus untuk nadar, karena saya belum punya anak. Oke. Ya, mudah-mudahan ini doanya dijawab segera oleh Tuhan. Nah, ini Mas Agus saya jadi penasaran ya. Ini kan di masa pandemi banyak sekali yang terdampak COVID-19, terdampak pandemi begitu ya. Sehingga banyak sekali yang malah kekurangan, membutuhkan. Ini Mas Agus malah bagi-bagi. Ini memang Mas Agus tidak terdampak? Terdampak sekali. Tadi saya bilang, kerjaan saya kan sementara off. Istri saya dirumahkan waktu di tahun 2020. Akhirnya saya kan menjadi pedagang. Akhirnya saya menjadi penjual online untuk beras, sembako, dan sego berkat. Nah itu, jadi di tengah pandemi, saya kan kehilangan pekerjaan. Saya jadi pembicara, penyuluh keliling Indonesia. Jadwalnya langsung off. Tapi di tengah kesulitan, Mas Agus masih tetap berbagi. Jadwalnya ini luar biasa sekali loh. Dan kalau saya lihat juga ini kan sebenarnya Mas Agus ini di belakang namanya tuh ada banyak gelarnya ya, sampai S2 bahkan double nih gelarnya. Kalau begitu sebenarnya bekal pengetahuan yang Mas Agus miliki itu sangat banyak. Kira-kira ke depannya apa rencana-rencana atau mungkin target-target Mas Agus untuk program-programnya mungkin yang akan Mas Agus jalankan di ke depannya? Ya, itu titel di belakang banyak itu hadiah. Hadiah.
Waktu dapat penghargaan presiden, dapat beasiswa dari wakil presiden. Terus dapat 2 kali kuliah S2. Terus saya jalani. Jadi itu hadiah dari Tuhan dari kegiatan sosial. Dan bisa diselesaikan dengan baik. Ini luar biasa. Ini terakhir Mas Agus ya. Bisa. Targetnya ke depan apa nih untuk menyalurkan begitu bekal pengetahuan yang banyak ini yang sudah Mas Agus miliki? Ya, sebenarnya pengen saya itu hanya sekedar simpel, pengen memberi motivasi kepada masyarakat. Ayo ini saatnya kita untuk peduli kepada sesama, baik sebelum pandemi, apalagi sekarang pandemi. Kanan kirimu ya, kanan kirimu yang membutuhkan saat ini adalah saat tepat kamu menunjukkan bahwa kamu hero untuk sekitarmu. Jadi ini superhero ini bukan berarti saya seorang yang super, tapi saya pengen memberi kepada masyarakat bahwa kalian itu hero untuk sekitarmu, kalian itu hero untuk keluargamu. Itu target saya adalah itu, membuat semua orang pengen berlomba-lomba menjadi pahlawan untuk sekitarnya. Baik, jadi benar-benar ingin menumbuhkan kesadaran bagi sesama untuk ikut berperan dan juga membantu sesama. Ini luar biasa sekali Mas Agus. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi dan mudah-mudahan apa yang Mas Agus inginkan akan terjawab dan juga akan Mas Agus dapatkan. Sehat selalu Mas Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Siap.